Dua pabrik kimia yang memproduksi bahan-bahan pendukung peledak di wilayah Novgorod dan Smolensk, Rusia, diklaim menjadi sasaran serangan drone Ukraina. Kiev menyebut serangan ini menargetkan fasilitas industri yang dianggap menopang operasi militer Rusia dalam perang melawan Ukraina. Serangan tersebut terjadi pada Kamis 11 Desember malam waktu setempat dan memicu reaksi pertahanan udara Rusia serta penutupan sementara sejumlah bandara di area Moskow. Informasi ini disampaikan Komandan Pasukan Drone Ukraina, USF, Mayor Robert Maidar Brovdi, seperti dilaporkan Reuters dan Interfax Ukraine, Jumat, 12 Desember 2025. Dalam pernyataannya, Brovdi menyebut pasukan drone Ukraina melakukan serangan terkoordinasi terhadap dua pabrik kimia sekaligus, diikuti serangan ke sejumlah fasilitas strategis lain. Pada malam hari, tanggal 11 Desember, drone-drone USF menerangi pabrik-pabrik kimia di Rawa-Rawa, ujar Brovdi melalui unggahan di Telegram. Ia menambahkan bahwa fasilitas penting lainnya, termasuk infrastruktur militer dan sebuah kilang minyak kecil, juga ikut menjadi target serangan. Pabrik Akron dan Dorogobus jadi sasaran. Brovdi menyebut dua pabrik kimia yang disasar adalah pabrik kimia Akron di Veliki Novgorod serta pabrik kimia Dorogobus di wilayah Smolensk. Keduanya, menurut Ukraina, memproduksi komponen yang digunakan dalam bahan peledak untuk kepentingan militer Rusia. Menurut Brovdi, pabrik Akron memproduksi asam nitrat, amonia, dan amonium nitrat, yang merupakan bahan dasar untuk pembuatan bubuk mesiu dan berbagai jenis peledak. Ia menekankan bahwa fasilitas tersebut juga memproduksi komponen-komponen dasar untuk produksi bubuk mesiu dan bahan peledak untuk kepentingan militer Rusia. Adapun pabrik Dorogobus disebut memproduksi asam nitrat, amonia, nitroaminofosfit, serta amonium nitrat. Bahan-bahan ini, menurut klaim Ukraina, digunakan untuk memproduksi TNT, oktogen, heksogen, dan jenis peledak lain yang disebut digunakan pasukan Rusia. Pabrik kimia Dorogobus merupakan fasilitas produksi untuk kepentingan pasukan pendudukan Rusia, ujar Brovdi. Serangan terarah ke sektor industri ini menunjukkan bahwa Kiev semakin menargetkan rantai pasokan militer Rusia, bukan hanya infrastruktur pertahanan. Ledakan terdengar di Novgorod, 19 drone ditembak jatuh. Media lokal Rusia melaporkan adanya suara ledakan di kota Novgorod setelah serangan tersebut. Gubernur Novgorod, Alexander Dronov, menyatakan bahwa sistem pertahanan udara di wilayahnya telah diaktifkan. Ia menyebut sedikitnya 19 drone berhasil ditembak jatuh di wilayah tersebut. Dronov tidak memberikan rincian mengenai kerusakan di pabrik yang diklaim menjadi target, tetapi menegaskan bahwa aparat keamanan dan pemadam kebakaran telah dikerahkan untuk menangani situasi. Laporan mengenai suara ledakan memperkuat dugaan bahwa serangan berhasil mencapai area sasaran, meski Rusia menyebut sebagian besar drone telah dicegat. Rusia klaim 287 drone ditembak jatuh. Serangan malam itu digambarkan Moskow sebagai salah satu serangan drone terbesar yang dilakukan Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan bahwa setidaknya 287 drone Ukraina berhasil dicegat dan ditembak jatuh dalam semalam. Menurut pernyataan yang disampaikan seperti diberitakan AFP, serangan itu terjadi di berbagai wilayah, meliputi Bryansk, Kaluga, Moskow, Tula, Nizhny Novgorod, Smolensk, Kursk, dan Ryazan. Dari ratusan drone tersebut, 32 diantaranya terbang ke arah Moskow, menurut klaim Kementerian Pertahanan Rusia. Wali kota Moskow, Sergei Sobyanin, memberikan pernyataan yang sejalan, menyebut drone-drone tersebut telah ditangani oleh pertahanan udara. Meski Rusia mengklaim sebagian besar drone telah diintersep, jumlah wilayah yang terdampak menunjukkan luasnya cakupan serangan dan intensitas taktik drone yang digunakan Ukraina. 4 bandara Moskow ditutup sementara. Dampak langsung dari serangan ini terasa pada sektor transportasi udara. Rosaviatsia, otoritas penerbangan sipil Rusia, menutup sementara 4 bandara di area Moskow. Penutupan dilakukan untuk alasan keamanan selama pertahanan udara bekerja merespons ancaman drone. Tidak ada rincian mengenai durasi penutupan, tetapi tindakan ini menunjukkan tingkat kewaspadaan yang tinggi atas potensi serangan lanjutan. Selain bandara di Moskow, otoritas Bandara Pulkovo di St. Petersburg melaporkan bahwa mereka mengalihkan sejumlah penerbangan. Pengalihan dan penutupan bandara ini menegaskan bahwa serangan drone Ukraina tidak hanya mengincar fasilitas industri dan militer, tetapi juga berdampak pada stabilitas operasional kota-kota besar Rusia. Saling klaim dalam serangan drone berskala besar. Serangan drone telah menjadi bagian penting dari dinamika perang Rusia-Ukraina dalam beberapa bulan terakhir. Ukraina semakin mengandalkan teknologi drone jarak jauh untuk menyerang target strategis di wilayah Rusia, sementara Moskow berkali-kali menekankan efektivitas sistem pertahanan udaranya. Namun pola serangan terbaru yang menyasar pabrik-pabrik komponen peledak mengindikasikan strategi yang lebih terfokus dari Ukraina.
Sementara itu, klaim Rusia yang menyebut hampir 300 drone ditembak jatuh menunjukkan eskalasi jumlah peralatan udara tanpa awak yang dikerahkan. Walau kedua pihak belum memberikan gambaran lebih jelas mengenai tingkat kerusakan di lapangan, rangkaian laporan dari Ukraina dan Rusia menunjukkan bahwa perang kini semakin berlangsung jauh di dalam wilayah Rusia. Serangan 11-12 Desember ini menjadi salah satu episode baru dalam eskalasi teknologi drone, yang terus menjadi pusat perhatian dalam konflik berkepanjangan antara Moskow dan Kiev. Dengan intensitas serangan yang semakin meningkat dan dampak yang meluas, baik pada infrastruktur maupun sektor transportasi, konflik ini kembali menunjukkan belum adanya tanda-tanda mereda.